tanda-tandanya orang yang beruntung itu arbaatun, ada 4. Zikrul dzunubi al-madiyah, ingat wal istighfar. Yang pertama adalah mengingat dosa yang kita lakukan dengan penyesalan dan istighfar. Astagfirullah. Ketika kita beristighfar, ingat dosa kita. Astagfirullah. Makanya dalam bahasa-bahasa yang lain, tandanya orang yang celaka itu jumudul ain. Apa jumudul ain? Jumudul ain itu mata yang tidak pernah menangis. Jadi sing angel nangis zikir ora nangis, roh wong susah ora nangis, hati-hati. Itu jangan-jangan hati kita yang keras, mata kita yang jumud, sehingga hati tidak mudah tersentuh untuk menangis. Jumudul ain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi? Tandanya orang yang beruntung yaitu mengingat dosa dengan penyesalan dan istighfar. Kemudian wanisyanul hasanatil madiyah. Yang kedua adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Melakukan kebaikan-kebaikan sehingga ka'annaha lam taqo' minhu. Seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Li'annaha la takhlu minal ilali, karena kebaikan yang kita lakukan tidak pernah lepas dari salah. Pak Wiwit sudah sholat? Belum. Loh, sudah waktunya. Saya belum merasa melakukan sholat, karena di sholatku itu banyak kesalahan, sehingga aku akan semangat untuk terus melakukan sholat. Orang kok ala timbang sholat rati terima rasa pisan celaka itu. Orang yang celaka, orang yang beruntung itu orang yang tidak pernah merasa melakukan kebaikan, sehingga dia akan terus jadi membandingkan antara dosa dengan kebaikan kok akeh dosane, sehingga kita akan punya ghirah, semangat untuk terus melakukan kebaikan. Lah nek neng wong merasa ganjarannya akeh kan Allah wis akeh, sehingga orang itu malas untuk berbuat baik. Yang ketiga yaitu wa nadruhu ila man tunahu fid dunya, melihat orang yang ada di bawahnya dari urusan dunia. Fa yashkurullah taala ala ni'amih, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah. Yang bisa beli mobil Xenia, alhamdulillah Bu ya, kita sudah punya mobil Xenia. Tetangga kita lo baru punya NMAX. Yang punya NMAX alhamdulillah, dari jualan es kita punya NMAX Bu. Itu tangga sebelah baru punya Scoopy yo. Yang punya Scoopy alhamdulillah, tetangga kita baru punya Beat. Yang punya Beat alhamdulillah, tetangga kita masih punya Supra X. Supra X alhamdulillah, kita sudah Supra X Bu ya, tetangga kita itu L2 Super. L2 Super menangi ya, lulak super itu loh, yang lulak super alhamdulillah Bu, kita sudah punya L2 Super. Tetangga kita itu baru BMX, sepeda ontel. Yang sepeda on Polygon BMX alhamdulillah kita masih bisa naik sepeda. Lah kae neng di melaku. Sing melaku alhamdulillah kita sudah bisa jalan kaki. Lah kae sugih tapi setruk. Nah, sing setruk alhamdulillah aku cek iso zikir, mulut masih bisa berzikir, sholat masih bisa. Lah pinggir kae apa Pak? Mati. Kita masih hidup. Nah, itu orang yang beruntung, karena dia akan selalu bersyukur. Maka kata Imam Ghazali, sesekali pergilah kita ke rumah sakit, sesekali, untuk melihat betapa pentingnya sehat. Untuk sesekali melihat orang sakit, sehingga kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi sehat, sehingga kita bersyukur sesekali. Sesekali tengoklah anak-anak yang ada di bawah hutan. Sesekali berkunjunglah ke tempat-tempat yang kumuh, yang di situ banyak orang miskin, sehingga Anda tahu betapa bernilainya hidup panjenengan. Mulane kula sering nek ngobrol karo kanca-kanca mangan enak. Ngene iki sampean eling sapa Cak Win? Ngene iki eling anak kula. Mangan iwak merkungkung eling anak kula. Nah aku gak Cak Win apa? Ingat anak-anak yang ada di bawah kolong jembatan. Sesekali ngono le. Delok langsung daerah-daerah, Masya Allah, agar kita bisa bersyukur. Kalau tidak seperti itu, sulit orang itu bersyukur. Dia akan selalu kurang terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, wa nadhruhu ila man fawqahu fiddin, dan melihat kepada orang yang di atasnya di dalam urusan agama. Berkunjung ke ulama, melihat para santri. Sesekali ikutlah di sini Pondok Ramadan 2 hari 2 malam, menghatamkan 1 kitab biar tahu apa tuh kegiatannya santri. Buar melok Pondok Ramadan rong dino geblak anake mondok di Senen ya. Masya Allah ngantuk Pak Yai. Lah santri bendino ngono kok ngantuk piye? Melihat orang yang agamanya di atas agar kita lebih bisa meniru mereka. Kae kuat masa aku ora kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4 tanda orang yang celaka dan 4 tanda orang yang beruntun. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka nanti di akhirat ada orang yang celaka, ada orang yang beruntung. Fa'am nashaku fa bin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Fa'ammal ladzina mungko anapun utawi wong akeh iku fa'ammal ladzina mungko anapun utawi wong akeh syaku kang padha cilaka sapa alladzina iku fa'in nari mongko tetep ing dalem neraka lahum kang iku tetep kedue alladzina fiha ing dalem nar zafirun utawi swara kang mengkos-mengkos wa syahikun lan swara kang mingsek-mingsek khalidina hale kang padha langgeng kabeh fiha ing dalem nar madamat ing dalem selagene langgeng apa samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi ilama kejaba barang syaaka ngersakaken sapa rabbuka pangeran sira. Inna rabbaka stune pangeran sira iku fa'alun zat kang akeh agawe lima maring barang yuridu kang ngersakaken sapa Allah ing ma. Maka adapun orang-orang yang celaka itu besok dia akan ke neraka lahum fiha zafiru wa syahid, maka mereka itu akan mempunyai suara yang sangat kesakitan. Cara wong menggih-menggih mengkos-mengkos ning perkara kesakitan, syahikun niku mingsek-mingsek saking sakite. Mereka nanti akan hanya punya suara yang sangat kesakitan. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka di neraka itu abadi, seabadinya langit dan bumi kecuali apa yang telah ditentukan oleh Tuhanmu. Ini ada 2 tafsir tentang khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Tafsir yang pertama as-samawati wal ard ini mereka abadi selama langit dan bumi masih abadi. Ini langit dalam bahasa lughat as-sama itu apa yang ada di atas bumi itu sama. Ini sama. Kemudian apa yang dipijak itu namanya ardun, bumi. Nah ini samaul ardi ini samaul ardi fil akhirah, bukan di dunia, karena sama langit bumi ini di dunia ini pasti hancur. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu seabadi langit dan bumi duniawi usianya berapa juta tahun itu illa masya'a rabbuk, kecuali ditambahi berapa oleh Tuhanmu. Kowe milih ndi? Ya wis lah, wis pokoke pemahamane ngono. Sing penting duwe keyakinan pokoke neng nek cara teng ayat-ayat lintu gampang ya, wa ma hum bi kharijina minha minan nar, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Berarti di neraka itu mereka apa? Abadi. Terus hukum akline lah, selain katanya rusak, surga neraka kan selain Allah. Iya.
Berarti surga neraka tidak bisa abadi. Yang abadi bukan surga nerakanya, yang abadi itu masyiatullah. Karena dikehendaki Allah, makanya menjadi abadi. Karena Allah toh, wong sing dikehendaki, sing menghendaki abadi siapa? Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguh Tuhanmu itu banyak melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita melihat orang-orang yang celaka ini. Orang yang celaka itu gampangannya, kalau orang kafir ya jelas. Kalau orang mukmin berarti orang yang celaka itu orang mukmin yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Contohnya banyak seperti Barsiso. Barsiso orang yang ahli ibadah, tapi dia matinya su'ul khotimah karena dia punya kebanggaan terhadap amaliyahnya. Dia bangga dengan zikirnya, dia bangga dengan taklimnya, dia bangga dengan ibadahnya, sehingga orang yang punya kebanggaan itu mudah terpedaya. Uang itu nek wis bangga itu gampang terpedaya, sehingga orang yang terpedaya itu berarti dia membuka satu pintu untuk iblis untuk menggodanya. Makanya sekelas Barsiso pun masih terpedaya. Makanya dulu diceritakan oleh Mansur Ibnu Ammar tahun 225 Hijriah. Itu Mansur menceritakan, Mansur bin Ammar menceritakan, aku punya teman, yang temanku itu sakit. Kemudian dalam sakitnya itu tak talkin, Kak, nyebut Kak la ilaha illallah. Temannya ini la. Tapi ketika mengucapkan yang lain lancar. Tapi ketika menyebut la ilaha illallah terkunci mulut ini. Nangis ini Mansur bin Ammar menceritakan itu, nangis. Kak, apa yang terjadi denganmu? Sungguh Mansur, mulutku telah terkunci untuk mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Padahal sampean ahli ibadah, iya. Sampean ahli ngaji, iya. Sampean ahli silaturahim, iya. Kenapa mulutmu terkunci untuk menyebutkan kalimat tauhid? Temannya menceritakan, aku melakukan ibadah itu karena ingin riya. Aku berbuat baik itu ketika hanya di hadapan manusia. Ketika kamarku sudah terkunci, maka aku bermaksiat kepada Allah. Aku meminum khamr, aku melakukan hal-hal yang buruk di mata Allah. Aku bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Tapi ketika bersama orang banyak, aku banyak melakukan kebaikan. Sehingga Allah mengujiku dengan sakit. Sehingga aku memanggil anakku, nak, ambilkan ayah obat. Obat itu sudah tidak mampu mengobatiku lagi. Sehingga aku mengambil Al-Quran dan aku bersumpah atas nama Al-Quran. Ya Allah, bihaqqi hadzal Quran wa bihaqqi hadhihi surah Yasin, ya Allah, dengan haknya Al-Quran, dengan kebenaran surat Yasin ini, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Setelah aku sembuh, maka dalam kesendirianku aku akan bermunajat kepadamu, tidak bermaksiat lagi. Sehingga Allah memberikanku kesembuhan. Tapi penyakitku terulang kembali, yaitu ketika kesendirian aku tidak mampu untuk tidak bermaksiat. Sehingga 2 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Sampai 3 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Allah memberikan kesembuhanku yang ketiga kalinya. Ini adalah sakitku yang keempat, dan kemarin aku telah bersumpah atas nama Al-Quran. Allah tidak menyembuhkanku dan menguji mulutku untuk menyebut itu. Sehingga Mansur bin Ammar menceritakan, temannya ini wajahnya menjadi gelap, tangannya menjadi gelap, gosong, dan dia sangat kesakitan di dalam kematiannya. Sebelum kematian itu dia menceritakan ada sebuah syair, ada satu suara, ketika sakit kamu bertobat, aku menyembuhkanmu. Alangkah keji dan buruknya perbuatanmu ketika engkau menyendiri, engkau durhaka kepadaku. Dalam syair itu kemudian orang ini, temannya Mansur bin Ammar ini, mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Makanya kenapa kita habis ngaji selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Karena yang bisa membuat kita husnul khotimah itu pertolongan Allah, bukan amal kita.
Yang membuat kita husnul khotimah pertolongan Allah, bukan amal kita. Makanya selalulah istiqomah berdoa untuk selalu meminta apa? Husnul khotimah. Ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wong kadang-kadang sing wis mati so suul khotimah, sing wis mati so husnul khotimah, padahal sudah mati. Nabi Isa itu pernah jalan-jalan, ketemu sama orang itu ngeloni kuburan. Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kamu lakukan? Coro bahasanya Dimas, apa yang kamu lakukan di sana? Coro bahasa zaman Debi ya. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan? Aku ini pengantin baru beberapa bulan istriku sakit dan meninggal, sehingga aku tidak rela untuk kehilangannya. Apakah kamu sangat bersyukur seandainya istrimu hidup kembali? Sangat bersyukur. Akhirnya Nabi Isa itu ini mbah perkara saking suwene mbah piye, kum bi idznillah, bangunlah atas izinnya Allah. Buareng tangiku kuburane iku benggang, wong lanang awireng glukit gedebuk kaya bar kobong ngono, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Wah, jere wong sing ngeloni kuburane, lho mboten niki bojo kula. Kliru pinggire berarti. Wong sing dikeloni jebule wong ireng gewundreng. Terus akhirnya mati lagi. Mati sing asale disiksa hidup, kemudian bersaksi bersyahadat wis ora rasane siksa, mati. Berarti mati yang kedua nih husnul khotimah. Bareng pinggire kum bi idznillah, bangunlah kamu dengan izinnya Allah. Tangi wong wedok ayu kloket ayu. Lah niki bojo kula. Ya wis nang gowo mantuk, bawa pulang, Pak. Zaman itu Nabi Isa bareng bawa pulang, ngobrol, keseren ngobrol, Dik aku tak turu Dik ning pangkuanmu Dik ya. Nggih Mas. Tidur di pangkuan istrinya. Tahu-tahu ada putra mahkota kerajaan lewat, diiringi dengan harta yang banyak, dengan pasukan yang banyak. Memandang dari jauh, masya Allah, enak yo, jadi amat. Permaisuri gak mungkin jadi jariah atau amat. Amat kepemilikannya pangeran dae enak yo. Dilalah karo Gusti Allah, pangeran ini juga tertarik dengan wanita ini. Apakah engkau tertarik kepadaku untuk mengikuti aku? Kata pangeran ini. Iya Mas. Iya pangeran. Tapi kamu sudah bersuami? Belum. Ini bukan suamiku, ini orang lain. Akhirnya ditumpakno karo pangeran ning jaran, diiringi dengan prajuritnya, tangi-tangi iki kesel ngeloni kuburan pirang-pirang tahun. Tangi di mana istriku? Loh, itu ada apa disusul? Wahai pangeran, itu istriku, demi Allah itu istriku. Bukan pangeran, aku itu bukan miliknya, aku bebas, aku milikmu. Wes oyo-oyoan. Akhirnya Nabi Isa lewat. Lah ini saksinya, ini Nabi Isa, Ruhullah, ini saksinya, dia yang menghidupkan kamu dari kematianmu. Tidak, aku tidak merasa. Nabi Isa tolong beri keputusan kepada kami. Nabi Isa berdoa, siapa yang berbohong dia akan dikembalikan ke asalnya. Mati wong wedok iki. Suul khotimah, mengke husnul khotimah bareng matine suul khotimah, perkara gendeng karo wong lanang. Mane hati-hati nek dadi pelakor. Bisa mati dalam keadaan suul khotimah. Pun. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa an ghaira majzuz. Wa ammal
walladzina lan anapun utai wong akeh itu kang den paringi kebahagiaan jan sapa alladzina iku fil jannati mongko tetep ing dalam swarga khalidina hale kang abadi kabeh fiha ing dalam jannah madama ing dalam selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi illa masya kejaba perkara sya kang ngersakaken sapa buka pangeran sira apa an kelawan peparing ora majududin kang ora pegot-pegot. Adapun orang-orang yang beruntung besok mereka akan di surga, yaitu orang yang beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah di surga yang abadi. Apa an ghairu majdud? Itu adalah pemberian yang tidak akan pernah terputus-putus. Lah, orang yang beruntung itu adalah orang jadi surga itu tempat yang sangat tinggi. Surga itu tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, diberikan kepada orang-orang yang merendahkan hatinya. Orang-orang sombong itu tidak bisa meraih derajat yang tinggi. Orang yang sombong dia akan dihinakan, orang yang sombong dia akan direndahkan. Sedangkan orang yang rendah hati dia akan ditinggikan. Orang yang sujud tempatnya di atas. Orang sing dangak tempatnya di bawah. Makanya kita bisa belajar dari 6 makhluk yang punya rasa tawadhu, sehingga orang 6 makhluk yang tawadhu ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 6 makhluk, yang 6 makhluk ini sangat tawadhu sekali. Yang pertama 6 tawadhu itu adalah gunung judi. Gunung yang siapa? Gunung judi. Gunung judi itu gunung apa? Gunung di mana Allah menyandarkan perahunya Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir bandang, itu Allah berfirman kepada semua gunung di dunia ini, siapa di antara kalian yang siap untuk ditempatkan sandaran bagi kapalnya Nabi Nuh? Semua mengacungkan diri dan semua merasa dia yang paling layak dan dia yang paling pantas. Tapi ada satu gunung yang dia tidak bersuara, dilu, dan dia hanya, aku ini siapa? Aku ini tidak pantas untuk ditempati sandaran kapalnya Nabi Nuh yang sangat besar. Akhirnya ketawaduan gunung judi ini dipilih oleh Allah untuk tempat bersandar. Yang kedua adalah Gunung Sinai, Tursina. Tursina itu apa? Gunung Sinai. Ketika Allah berfirman kepada gunung-gunung, aku punya Rasul, punya Nabi yang aku ajak berbicara dengannya. Aku menentukan tempat di gunung-gunung ini siap untuk aku gunakan kali berbicara dengan, berfirman dengan Nabi Musa. Semua gunung mengajukan diri, aku yang paling pantas, aku yang paling pantas, aku yang paling pantas. Gunung Sinai ini diam. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau diam? Kelihatannya aku masih sangat kotor ya Rob, kelihatannya aku sangat tidak mampu ya Rob untuk mendengar firman-firmanmu, untuk dijadikan tempat di mana Nabi Musa bertemu denganmu. Akhirnya karena ketawaduan Gunung Sinai inilah Allah memilih Tursina sebagai tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kalimullah. Yang ketiga, ikan Nun. Ikan Nun itu ikannya siapa? Nabi Yunus. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban. Akhirnya Allah berfirman kepada makhluk yang ada di lautan, ini makhlukku, nabi kekasihku yang bernama Yunus, nanti aku akan simpan di perut ikan. Siapa yang paling layak? Semua menyuarakan, semua ingin, karena ingin mendapatkan muliaan itu. Tapi ikan Nun ini ikan yang diam, tidak banyak bergerak, dan dia tidak menawarkan diri saking tawadhu'nya. Akhirnya ikan Nun ini dipilih oleh Allah. Yang keempat, lebah, nahl. Apa? Lebah. Allah berfirman kepada semua makhluk yang terbang di dunia ini, hai burung-burung semua yang bisa terbang, aku akan menjadikan di tubuh kalian obat madu yang bisa mengobati manusia dan mengobati binatang yang lain. Semua merasa ini pasti aku, ini pasti aku, ini pasti aku, ini pasti aku, pasti aku.
mulai dari burung yang besar, burung yang sangat besar, burung yang kecil, semua merasa lebah ini sangat lemah. Dia sangat merasa tidak mampu, di dalam dirinya ada obat. Aku ini kecil, bagaimana mungkin aku bisa di dalam tubuhku ada obat untuk manusia? Tapi justru karena kerendahan hati lebah inilah lebah dipilih Allah. Di dalam tubuh lebah ada yang bernama madu. Maka kalau ingin dipilih oleh Allah, jadilah orang yang tawadhu. Yang kelima, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, man anta, Nabi Ibrahim jawab, kholiluka, ana kholiluka, aku kekasihmu. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, man anta, ana kalimuka, aku yang engkau ajak bicara. Kemudian ketika Rasulullah ditanya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah dalam mi'rajnya, man anta, dijawab ana yatimun, aku. Karena jawaban Rasulullah inilah menjadikan Rasulullah terpilih untuk menjadi pemimpin para rasul dan nabi, kerendahan hati. Yang keenam adalah mukmin yang tawadhu. Mukmin yang tawadhu ini derajatnya diangkat oleh Allah. Kita bisa belajar dari Abu Ayyub Al-Ansori. Ada yang tahu Abu Ayyub Al-Ansori? Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang kaya Madinah itu sudah menyambut kedatangan Rasulullah, menghias rumahnya, nyepaki daharan sing wakeh, dan menyambut kedatangan Rasulullah dengan memegang kendali unta Rasulullah. Ya Rasulullah, monggo pinarak tenggen kula, monggo pinarak tenggen kula, monggo mampir tenggen kula. Apa jawab Rasulullah? Unta ini sudah ada petunjuknya. Di mana unta ini berhenti, disitulah aku nanti berhenti. Ada satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori tidak berani keluar. Semua orang ingin menyambut Rasulullah dengan kepunyaan dan kemampuan mereka, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansori hanya berdoa, aku seandainya punya kemampuan, seandainya aku dimampukan oleh Allah, maka aku akan menjamu tamu terbaik di Madinah, yaitu Rasulullah. Gak wani metu karena dia tidak merasa bisa menjamu Rasulullah. Tapi plek untune Kanjeng Nabi bertempat di situ. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ki cara kowe dadi Kanjeng Nabi yang ngono apa ora? Ngomong kowe kiai. Iki sing hampir sing tipik. Wah, ini wah sing paling prospek iki. Piye? Menor. Iya. Nah ini siapa yang tawadhu, siapa yang merendahkan hatinya, dia akan diangkat oleh Allah derajatnya.